Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 Pancasila Universitas 17 Agustus 1945. Perkenalkan, nama saya Nur Satria Firmansyah dari Prodi Teknik Sipil, dan ini adalah rekan-rekan saya. Nama saya Dr. Novel Gunawan dari Prodi Farmasi. Nama saya Andrew Prasetyo dari Prodi Administrasi Publik. Nama saya Dima Putra Firmansyah dari Prodi Administrasi Publik. Nama saya Bigi Setiawan dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Sandi Adiansyah dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Ezra Abdullah Setiawan, prodi saya Ilmu Farmasi. Nama saya Sarah Kawati, saya dari Prodi Manajemen. Nama saya Levina Bonfilia dari Prodi Manajemen. Nama saya Francisca Monica Putri, saya dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, kita dari kelompok 15. Nama saya Bigi Setiawan dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Nur Satria Firmansyah dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Sandi Adiansyah dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Dima Putra Firmansyah dari Prodi Administrasi Publik. Nama saya Andrew Prasetyo dari Administrasi Publik. Kita akan membahas tentang topik 2, yaitu penyelesaian kasus kehilangan bayi di rumah sakit. Pihak yang terlibat, korban, bayi, dan pihak rumah sakit. Kasusnya kasus hilang bayi di rumah sakit Bandung. Saya akan membacakan deskripsi kasus tentang kehilangan bayi di rumah sakit RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Direksi RSUP Dr. Hasan Sadikin membenarkan adanya bayi yang dicuri di RSHS. Bayi yang hilang berjenis kelamin perempuan, Putri dari Las Maria dan Tony. Alamat Babakan Irigasi, Kelurahan Babakan, Tarogong, Kecamatan Bojong. Lokasi kejadian di Almanda kelas 3. Adapun kondisi bayi ketika hilang dalam keadaan sehat. Berat lahir 3.400 gram dan panjang 48 cm. Bayi ini lahir tanggal 25 Maret 2014 dengan lahir normal pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 13.50 bayi ini di ruang rawat Almanda kelas 3. Pada saat kehilangan, bayi ini sedang bersama ibunya. Pelaku menyamar sebagai petugas kesehatan seperti dokter dan mengunjungi orang tua bayi. Menurut keterangan dari Tony, pelaku yang mengenakan jas putih masuk ke ruangan sang ibu. Saat itu pelaku sempat pergi ke kamar mandi karena kayaknya terlihat ada noda darah yang tembus dan meminta Tony untuk mengantarnya. Wanita tersebut mengatakan bahwa bayinya akan dibawa ke ruang perawatan bayi. Sekitar 10 menit dari kamar mandi, pasangan ini melihat bahwa bayi sudah tidak ada di tempatnya semula. Dari sinilah Tony menyadari bahwa bayinya telah hilang dan segera melapor ke petugas ruangan. Petugas ruangan langsung menghubungi petugas keamanan rumah sakit. Saya akan membacakan peranan LPKSM dalam menyelesaikan kasus kehilangan bayi di rumah sakit. Yang pertama, melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. 2, 3. Setelah menerima laporan, petugas keamanan RSHS seketika itu langsung melakukan beberapa tindakan, diantaranya olah TKP, meminta keterangan dari korban, perawat, dan para saksi, serta melaporkan dari pihak kepolisian memblokir seluruh jalur keluar rumah sakit, mengadakan pencarian bayi di lingkungan RHRS, dan bersama Tony melihat rekaman CCTV di area pos 5 untuk mengidentifikasi pelaku. Sehingga berita ini diturunkan, tim keamanan RSHS beserta satuan kepolisian dari
Polres Sukajati, Polwitabes masih mengupayakan pencarian bayi. Dari gambar yang tertangkap di CCTV, pelaku teridentifikasi seorang wanita menggunakan kacamata berbingkai hitam, berkulit putih, tinggi sekitar 160 cm, menggunakan jas putih, lengan panjang. Sementara berdasarkan keterangan tambahan dari saksi, wanita tersebut mengenakan rok panjang berenda putih dan membawa tas selendang berwarna jingga. Direksi dan seluruh staf RSHS sangat menyesalkan kejadian ini terjadi di tengah-tengah pengamanan RSHS yang sudah ketat. Sebetulnya RSHS memiliki prosedur yang ketat dalam menjaga keamanan di ruang bersalin, seperti memberlakukan jam besuk, pemberlakuan ID khusus bagi penunggu, hanya menyediakan satu pintu keluar masuk untuk memudahkan pengawas serta menempatkan petugas keamanan di pintu tersebut. Namun ini semua merupakan tanggung jawab bersama dan dibutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk memudahkan informasi agar kasus ini dapat terungkap. Di sini saya akan mengasih saran, yaitu penjagaan dilakukan lebih ketat lagi. Tidak sembarang orang boleh masuk ke ruangan bayi yang masih dalam tahap penanganan, dan sebaiknya korban melakukan kasus tersebut ke LPKSN karena korban juga termasuk konsumen, agar laporan mengenai kasus tersebut lebih kuat. Sekian dari saya. Kesimpulan, LPKSM beserta dinas terkait sudah berupaya untuk mengusut kasus kehilangan bayi tersebut. Namun penyelidikan hanya sampai di lingkungan rumah sakit saja. Dan sampai sekarang masih belum terungkap siapa pelakunya. Namun modus operasi yang biasa digunakan ialah menyamar menjadi pegawai rumah sakit atau perawat. Peranan LPKSM dalam menyelesaikan kasus bayi hilang di rumah sakit yaitu melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Sebaiknya kasus bayi hilang di rumah sakit harus diselesaikan dengan segera agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum